Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah khatamil anbiya'i wal mursalin liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Sampailah kita memasuki ayat yang ke-10 dalam surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, maradun, terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah-nambah pada mereka penyakit. Walahum azabun alimun, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Bima, disebabkan karena apa yang kanu mereka yakzibun, mereka dustakan. Ayat yang ke-10 adalah kelanjutan dari ayat yang ke-9, yang mana ayat yang ke-9, ayat ke-8, 9 menjelaskan tentang orang-orang munafik. Ya. Ayat ke-8 menginformasikan adanya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, akan tetapi pada dasarnya mereka tidak beriman. Ya, mereka disebutkan dalam ayat yang ke-9 menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Sementara mereka tidak bisa menipu kecuali diri mereka sendiri, sementara mereka tidak menyadari. Maka dalam ayat yang ke-10 itu seakan-akan Allah ingin menjelaskan sebab yang menyebabkan adanya kemunafikan pada mereka. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah akan menambah-nambah penyakit mereka itu, penyakit hati, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih karena sebab apa yang mereka dustakan. Mari kita lihat dalam tafsir Al-Baghawi bagaimana Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan tentang penyakit hati orang-orang munafikin yang menjadikan mereka munafik seperti itu. Kita lihat fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Apakah penyakit itu? Syakkun wa nifaqun. Penyakit tersebut maksudnya adalah penyakit keraguan. Ragu-ragu di dalam beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa nifaqun, dan kemunafikan. Penyakit di situ adalah penyakit keraguan dan kemunafikan. Keraguan dan kemunafikan ini dua hal yang selalu beriringan, yang selalu berbarengan. Ada keraguan, maka akan muncul kemunafikan. Dan faktor yang menjadikan kemunafikan adalah penyakit keraguan dalam beriman. Na'udzubillah. Wa aslul marad ad-dha'fu. Asal makna kata al-marad adalah ad-dha'fu. Dalam bahasa marad, sakit, itu lemah. Sumya syakku fid dunya maradon. Syak di dunia itu disebut penyakit. Kenapa? Li'annahu yud'ifud dina, karena keraguan itu akan melemahkan agama. Jadi ketika seseorang dalam hatinya ada keraguan dalam beriman, itu akan melemahkan agama seseorang. Maka bisa kita lihat bagaimana seseorang lemah agamanya karena sebab apa? Ada keraguan dalam hati. Na'udzubillah. Kal maradi yud'iful badana, seperti sakit yang melemahkan badan. Kita lihat ketika kita sedang sakit, badan kita lemah, bukan? Badan kita, fisik kita menjadi lemah. Dan lemah beraktivitas.
Maka demikianlah ketika seseorang dalam hatinya ada penyakit namanya keraguan-raguan di dalam beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan lemah agamanya. Fazadahumullahu marada. Maka Allah akan menambah-nambahkan kepada mereka penyakitnya. Ya, li'annal ayat, karena sesungguhnya ayat-ayat kanat tanzilu tatsra ayatan ba'da ayatin. Karena sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an itu kan turun berturut-turut. Ayat demi ayat. Ya. Maka kullama kafaru bi ayatin, maka ketika mereka kufur dengan satu ayat, izdadu kufran wa nifaqan, maka akan bertambah-tambah kekufuran dia dan kemunafikannya. Ini kita harus waspadai bahwa kalau ada kekufuran terhadap satu ayat, keraguan terhadap satu ayat, itu akan menimbulkan keraguan kepada ayat-ayat yang lain. Jadi kita harus waspada ini. Jangan sampai dalam hati kita ada keraguan terhadap satu ayat pun dalam Al-Quran. Dan tentunya kita harus belajar, ya. Walahum adzabun alim, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Artinya orang yang seperti itu, orang yang di dalam hatinya ada keraguan sehingga menjadikan dia munafik, itu akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Kenapa? Karena orang munafik itu kan secara lahiriah beriman, menampakkan keimanan, tapi dia menyembunyikan kekufuran. Jadi batinnya mendustakan apa yang dia imani dengan lisan. Maka balasannya pedih. Balasannya adalah azab yang pedih. Apa maksudnya azab yang pedih? Mu'limun yukhlisu waja'uhu ila qulubihim. Azab yang pedih artinya mu'limun, yang menyakitkan. Yukhlisu waja'uhu, yang rasa sakitnya akan menembus di kolbu mereka. Rasa sakitnya akan menembus ke dalam hati. Ya, itu azabnya. Bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa yang mereka dustakan. Ma di sini adalah malil masdar, yang disebut dengan ma masdariyah, sehingga bisa ditakwilkan, ditafsirkan, ya, bi takdzibihim Allah wa rasulahu fissir. Jadi mereka mendapatkan azab yang pedih karena sebab mereka mendustakan Allah dan Rasulnya secara tersembunyi. Tersembunyi di mana? Di hati. Lisannya mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dalam hatinya menyembunyikan pengingkaran, kekufuran. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Di situ Allah menginformasikan kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman tentang adanya orang munafik datang kepada Nabi mengikrarkan keimanan kepada beliau, tapi ternyata dalam hatinya menyembunyikan kedustaan. Dia mendustakan, lisannya mengatakan beriman tapi hatinya mengingkari. Itulah munafik. Dan ini adalah nifak khalis, nifak i'tiqadi. Ini adalah kemunafikan berupa keyakinan, nifak yang akbar, nifak i'tiqadi, yang pelakunya adalah munafik, yang diancam di dalam Al-Quran azabnya, innal munafikina kanu fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka nanti akan berada di keraknya neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah, kerak, ya, menjadi keraknya neraka. Azabnya paling pedih, ya. Jadi orang munafikin azabnya lebih pedih dari orang kafir. Orang kafir yang menampakkan secara lahiriah kekafirannya, ya, dengan orang munafik yang menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keimanan, itu siksanya lebih pedih orang munafik. Na'udzubillah min dzalik.